Halo semuanya, apakah kalian tahu apa itu Sustainable Development Goals? Atau bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah suatu rencana aksi internasional yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Energi bersih dan terjangkau adalah salah satunya. Energi merupakan kebutuhan dasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang sangat penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas, sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pun harus didukung dengan ketersediaan energi yang mencukupi. Nah teman-teman, tahukah kalian walaupun Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun pada saat ini Indonesia terancam krisis energi. Data menunjukkan bahwa cadangan migas Republik Indonesia hanya 2,5 miliar atau sekitar 8,7 tahun penggunaan. Masih kalah dengan Vietnam yang 4,4 miliar barel. Ekonom Faisal Basri mengatakan cadangan energi Indonesia semakin menurun. Bukan hanya minyak, gas dan batu bara juga mengalami penurunan. Saat ini, cadangan batu bara di Republik Indonesia hanya 3,7% dari cadangan dunia. Tapi seperempat dari ekspor batu bara dunia atau 26% berasal dari Indonesia. Dengan semakin menipisnya energi terbatas ini, maka diperlukan energi terbarukan yang jauh lebih memadai kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah listrik. Energi listrik adalah sumber energi bersih yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat saat ini. Namun, menurut Kepala Subdirektorat Pengembangan Listrik Pedesaan dari Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM Budianto Haripurnomo, mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus mengejar target pemerataan akses elektrifikasi di tahun 2020. Ia menjelaskan hingga sekarang masih ada 433 desa di Indonesia Timur yang sama sekali belum teraliri listrik. Dalam mencapai target pemerataan akses elektrifikasi tersebut, Hari menjelaskan pemerintah mengutamakan pemanfaatan energi terbarukan sesuai dengan kondisi daerah yang ada. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi tabung listrik atau TALIS, yakni tempat penyimpanan listrik portable. TALIS, sebuah inovasi bagi dunia listrik Indonesia yang masih sangat bergantung pada metode konvensional dalam melakukan distribusi listrik. Nantinya, TALIS dapat diisi di stasiun pengisian energi listrik bertenaga surya, piku hidro, biomasa, dan angin. Lebih lanjut, Heri menjelaskan kapasitas terpasang nasional hingga Mei 2020 tercatat sebesar 70,9 GW. Dari angka tersebut, 14,70% diantaranya berasal dari kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan atau EBT. Heri menyampaikan, pemerintah terus menggenjot program 35.000 MW untuk meningkatkan kualitas akses energi listrik di Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian pembangkit listrik baru mencapai angka 8.137 MW. Program yang ditargetkan rampung pada tahun 2025 pun berpotensi molor hingga tahun 2029. Pada akhirnya, seiring dengan bertambahnya kebutuhan energi, namun dengan energi yang terbatas, dibutuhkan suatu inovasi atau terobosan untuk menghasilkan energi ini. Salah satunya adalah dengan cara tabung listrik atau TALIS. Tentunya inovasi seperti ini bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh keseriusan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat menyelesaikannya. Inovasi ini juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, mengingat listrik adalah energi yang sangat penting. Diharapkan pembangunannya dapat rampung, walaupun harus tertunda akibat adanya pandemi.